Pemirsa KPK berencana kembali memeriksa selebgram Lisa Mariana. KPK menyatakan pemeriksaan Lisa merupakan langkah awal untuk meminta keterangan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK akan memanggil selebgram Lisa Mariana dalam kasus korupsi BJB. Meski telah diperiksa pekan lalu, KPK masih membutuhkan keterangan Lisa Mariana dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Lisa berkaitan dengan alokasi dana non-budgeter di BJB. Dana tersebut diduga telah mengalir ke beberapa pihak. Sebelumnya Lisa Mariana mengaku mendapat aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah dana yang diterima kepada awak media. Kemudian ada informasi bahwa juga diduga ada aliran kepada saudara LM ini. Makanya penyidik memanggil saudara LM untuk dikonfirmasi kebenarannya seperti itu. Nanti ini kan baru sebelah pihak nih, dari saudara LM kita akan konfirmasi juga kepada saudara RK. Nah itu uangnya atas perintah Pak RK dari BJB. Apanya? Uang yang buat LM itu atas perintah Pak RK berarti, Pak? Oh enggak, jadi gini, kita menduga ada alirannya di sana. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismon mengaku tidak mempersiapkan apapun sebelum menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini, terlapor lainnya Roy Suryo juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Rismon yang sedang menjalani pemeriksaan. BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab sedetail. Nah itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini khusus untuk klien kami Rismon sangat rapi. Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49 total, berarti sekarang jadi 122. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa, video itu ataupun akun X itu. Para penyidik ya sangat sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami, ya saya terutama. Terkait dengan apa yang ditanyakan yaitu analisis metode saya yaitu analisis histogram tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks, ya sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya. Penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan
Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Jokowi. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah Jokowi. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait Universitas adanya pihak Gadjah yang Mada mempertanyakan akhirnya merespon kepastian polemik ijazah Joko Widodo. UGM yang bernama Rektor UGM Ova Amelia menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita Atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore, kobaran api besar banjir setinggi 7 Ate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua